Halo guys, selamat datang di video pertama di seri Tokoh Inspiratif. Jadi di seri ini aku akan bahas biografi dari beberapa tokoh-tokoh yang kira-kira bisa menginspirasi kita guys. Aku mau jelasin mulai dari kisah hidupnya gimana, sampai pelajaran apa aja sih yang bisa kita petik dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, tokoh inspiratif kita hari ini adalah Seneca. Jadi Seneca ini adalah seorang filsuf dari Kekaisaran Roma. Seneca ini lahir sekitar awal Masehi guys, jadi anggap aja gampangnya tahun 0 ya. Sekarang kan sudah tahun 2025, jadi 2000 tahun yang lalu itu di awal Masehi, ya sekitar di masa-masa itulah Seneca itu lahir. Nah, Seneca ini termasuk orang yang punya privilege guys, jadi Seneca ini lahir di keluarga yang kaya dan berpendidikan. Tapi layaknya manusia pada umumnya, hidup Seneca ini juga ada naik dan turunnya guys. Seneca memulai karirnya di bidang politik sebagai seorang senator di Roma guys. Tapi karena pendapatnya yang dianggap bertentangan dengan kaisar pada masa itu, Seneca ini hampir dihukum mati guys. Tapi untungnya hukuman mati itu akhirnya dibatalkan karena si kaisar menganggap kalau Seneca ini lagi sakit-sakitan dan sudah hampir mati. Pada kenyataannya Seneca ini masih hidup panjang banget setelah itu guys. Seneca juga pernah diasingkan di sebuah pulau selama 8 tahun. Mungkin pengasingan itu sama kayak di penjara ya, tapi ini lebih parah lagi karena dia di suatu pulau guys. Nah, singkat cerita, Seneca ini dipanggil kembali ke Roma guys. Untuk apa? Untuk jadi mentor dari anaknya kaisar guys. Lebih tepatnya anak angkatnya si kaisar, yang anak ini bernama Nero. Nah, bagian yang seru itu dimulai dari sini guys. Jadi di tahun 54, Nero ini akhirnya diangkat menjadi kaisar ketika dia masih berusia 16 tahun guys. Dan Seneca yang sudah dari dulu jadi mentornya itu diangkat menjadi penasehatnya Kaisar Nero ini. Di awal-awal masa pemerintahan Nero, Kaisar Nero ini mendengarkan nasihat-nasihat dari Seneca guys. Jadi masa-masa awal pemerintahan Nero itu segalanya berjalan stabil, dianggap sebagai masa-masa yang baik lah untuk Roma. Tapi seiring berjalannya waktu, pengaruh Seneca terhadap Nero itu semakin memudar guys. Dan Kaisar Nero pun mulai melakukan hal-hal yang dianggap kontroversial. Salah satu kejadian besar yang diduga disebabkan oleh Nero ini adalah kebakaran besar Roma guys. Jadi sedikit out of topic ya, kalau kalian dulu pernah burn CD, sekarang sudah tidak zaman sih CD-CD-an ya. Tapi kalau kalian burn CD itu menggunakan aplikasi yang namanya Nero kan. Nah, Nero itu terinspirasi dari Kaisar Nero ini guys. Cuma kalau aplikasi Nero itu yang di burn CD-nya. Kalau Kaisar Nero ini yang di burn itu lebih dari 70% kota Roma guys. Nah, belum selesai di situ, kebakaran ini diikuti dengan pembantaian orang-orang Kristen guys. Karena waktu itu orang-orang Kristen itu yang dianggap sebagai dalang di balik kebakaran itu. Kalau kalian Kristen, kalian pasti tahu kan tokoh-tokoh seperti Petrus atau Paulus. Nah, mereka itu adalah tokoh-tokoh yang dieksekusi di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Intinya, Kaisar Nero ini sampai dianggap sebagai kaisar yang terburuk sepanjang sejarah kekaisaran Romawi guys. Oke, jadi kita kembali ke Seneca guys. Seneca ini meninggal di tahun 65 Masehi. Penyebab awalnya karena Seneca ini dituduh terlibat dalam kelompok orang-orang yang merencanakan pembunuhan Kaisar Nero. Sehingga akhirnya Kaisar Nero menghukum mati Seneca ini guys. Jadi itu aja sejarah singkatnya. Sekarang kita akan bahas pelajaran hidup apa yang kira-kira bisa kita petik dari kehidupan Seneca. Yang pertama yang mau aku bahas adalah salah satu kutipan Seneca yang terkenal dari salah satu tulisannya. Non scholae sed vitae decimus. Bentar dulu. Tulisan asli dia itu sebenarnya kebalikannya guys. Non vitae sed scholae decimus. Loh kok bisa? Jadi tulisan lengkapnya itu seperti ini. Quae modum omnium rerum, sic literarum quoque intemperantia laboramus, non vitae sed scholae decimus. Jadi terjemahannya itu kira-kira sama seperti hal-hal lain, kita itu juga dimabukkan dengan hal-hal literasi. Nah, konteksnya orang-orang Roma yang saat itu mengejar pendidikan tinggi, mereka itu tujuannya untuk jadi orang yang dipandang pintar. Jadi mereka bisa ngomong dengan bahasa-bahasa yang puitis atau bahasa-bahasa yang tingkat tinggi lah ya. Makanya ini dilanjutin Seneca dengan kata-kata non vitae sed scholae decimus. Jadi gimana sih kita ini belajar bukan untuk hidup, tapi untuk sekolah. Nah, dari quotes itu dimodifikasi jadi maksud sebenarnya dari Seneca, bahwa kita tuh harusnya belajar untuk hidup. Jadi non scholae sed vitae decimus. Oke, sekarang kita akan bahas dari sisi lain seorang Seneca.
Nah, Seneca ini kan dipandang sebagai filsuf beraliran stoikisme. Nanti kita akan bahas stoikisme di lain waktu, guys. Tapi beberapa orang itu beranggapan kalau Seneca ini kontradiktif dengan prinsip yang dianutnya, guys. Jadi kata lainnya, Seneca ini dianggap sebagai seorang munafik. Loh kok bisa? Karena Seneca di saat itu sebagai penasehat kaisar, Seneca ini duitnya banyak banget, guys. Jadi Seneca ini salah satu orang terkaya di kekaisaran Romawi pada saat itu. Sedangkan konsep stoikisme ini kan lebih ke arah kesederhanaan gitu, guys. Nah, suatu hari Seneca ini pernah ditanya tentang hal itu, dan dia tuh berargumen kalau kalau hartaku tiba-tiba hilang, aku juga nggak apa-apa kok, gitu. Intinya dia bilang kalau hartaku hilang, yang hilang tuh ya cuma hartaku aja. Kesenanganku, kebahagiaanku, semua itu nggak ada efeknya. Mungkin kalau aku bayangin Seneca di zaman sekarang, Seneca itu tipe yang misalnya rumahnya dirampok, hilang semua. Dia tuh tipe yang, oh rumahku dirampok ya, oke. Atau misalnya dia menang lotre, terus dia dapat 100M misalnya. Dia tuh tipe yang, oh 100M, oke 100M. Jadi uang itu nggak mempengaruhi kebahagiaannya, guys. Karena Seneca itu menganggap uang itu sebagai sesuatu yang eksternal. Eksternal itu sesuatu yang nggak bisa dia kendalikan. Begitu juga dengan jabatan, pendapat orang lain tentang kita, atau bahkan kesehatan, itu eksternal, guys. Karena misalnya ya, kalau ada orang yang kena penyakit yang bersifat genetik, itu kan di luar kontrol kita ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya Seneca ini bilang kalau kebahagiaan kita itu jangan sampai terlalu bergantung pada faktor-faktor eksternal itu, guys. Itu semua ada di desainnya Tuhan, dan kita nggak bisa berbuat banyak, guys. Kalau misalnya kita dapat uang yang banyak atau dapat umur yang panjang, itu ya disyukuri aja. Tapi kalau misalnya kita mengalami sesuatu yang kurang beruntung, dijalani aja cerita hidup kita, guys. Hidup ini seperti cerita, guys. Kalau aku bilang mungkin seperti game ya. Jadi misalnya, pling, kamu muncul di Surabaya. Apa yang mau kamu lakukan? Belajar yang rajin, main game. Nah ini, ting, tik, pilih yang mana ini? Atau ambil S2, S3, atau kerja, pilih yang mana ini? Nah, pilihan-pilihan itu yang sebenarnya bersifat internal. Karena kita sudah diberi Tuhan kehendak bebas untuk memutuskan pilihan kita, guys. Lah, terus kalau pilihanku salah, setelah aku milih terus ternyata aku gagal misalnya, ya dijalanin aja, guys. Lain kali kalau misalnya pilihan itu datang lagi, atau mungkin pilihan yang mirip-mirip seperti itu, kita bisa memilih pilihan yang lebih baik, guys. Oke, jadi sekian aja inspirasi dari Seneca. Sebenarnya masih ada banyak hal-hal yang kita bisa pelajari dari Seneca, guys. Tapi karena aku takut videonya terlalu lama, jadi kita akan bahas di lain waktu aja ya, guys. Kalau kalian dapat sesuatu dari video ini, jangan lupa kalian tulis komen di bawah ya, guys. Karena aku juga penasaran nih, nanti aku akan bacain dan balesin satu persatu, guys. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekat kalian, guys. Terus belajar untuk kehidupan yang lebih baik. Vitae Decimus.